warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Selamat pagi. Mudah-mudahan kalian pagi ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran kita di pagi hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang dimensi 3 atau bangun ruang. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, kita sudah mempelajari tentang jarak titik dengan titik dan jarak titik dengan garis. Bagaimana kita menentukan jarak titik dengan garis? Ya, kita menentukan jarak titik dengan garis adalah mencari jarak yang paling dekat atau terpendek, atau mencari panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan garis itu tegak lurus dengan garis. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jarak titik dengan bidang. Apa-apa saja tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, mendeskripsikan jarak antara titik dengan bidang. Yang kedua, menentukan jarak titik dengan bidang. Nah, untuk menentukan jarak titik dengan bidang, kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada titik A dan ada bidang alfa. Yang merupakan jarak antara titik A dengan bidang alfa adalah ruas garis terpendek, sama dengan jarak kita ketika kita mencari jarak titik dengan garis. Kita juga harus mencari jarak yang terpendek. Nah, bagaimana cara mendapatkan jarak yang terpendek? Jarak terpendek itu dari titik A akan kita cari bayangannya di bidang alfa ini. Anggap ada cahaya dari atas. Ini ada suatu benda atau titik A. Nah, maka bayangan dari titik A itu oleh cahaya yang berada di atasnya adalah jatuhnya di A aksen. Maka jarak antara A dengan bidang alfa itu adalah panjang ruas garis A ke A aksen. Tetap merupakan jarak yang terpendek atau ruas garis yang tegak lurus dengan bidang yang di depan titik itu. Nah, sekarang untuk lebih memantapkannya, kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada kubus PQRS TUVW. Nah, di sini ada beberapa bidang yang digambarkan. Ada bidang PQWT, bidang yang sebelah kiri. Ada bidang diagonal QUWS. Ada segitiga sama sisi PUW. Nah, yang pertama kita perhatikan jarak dari U ke bidang PSWT. Nah, kita lihat mana bidang PSWT. Ini dia, PSWT. Ini titik U. Dari titik U ini ambil garis yang terpendek atau garis yang tegak lurus dengan bidang PSWT. Mana garisnya? Garisnya adalah UT. Jarak dari Q ke PSWT. Nah, dari Q. Niki. PSWT masih bidang yang sama. Garis apa yang paling pendek? Yaitu garis PQ atau QP. Jarak R ke PSWT juga seperti itu. Jarak V ke PSWT juga seperti itu. Kemudian jarak dari T ke bidang QSWU. Mana QSWU? QSWU. Nah, mana titik T? Ini dia titik T. Jadi dari titik T ini ke bidang QSWU atau QUWS, penamaannya boleh ke kiri, boleh ke kanan, yang penting harus berurut ya. Nah, mana yang paling dekat? Apakah paling dekat TW? Atau TU? Atau TO? Nah, cari yang paling dekat. Yang paling pendek. Kalau di sini ini panjang rusuk. Ini juga panjang rusuk. Nah, kalau KO adalah setengah dari diagonal bidang. Nah, kalau kita lihat, ini yang terpendek adalah TO atau OT. Berikutnya jarak dari V ke QSWU. Dari V, nah EV di sini. Ke QSWU. Nah, sama, yang terpendek adalah ini.
Kemudian jarak dari T ke bidang PUW. Ini T, ini PUW. PUW adalah segitiga sama sisi. Jarak terpendeknya bukan TU, bukan TW, bukan TU, bukan pula TP. Ini jauh nih panjangnya nih. Ini jauh. Dan ruas-ruas garis ini masing-masing tidak tegak lurus dengan PUW. Nah, bagaimana dengan TO? Apakah TO yang merupakan jarak dari T ke PUW? Kalau TO belum tegak lurus dia. Nah, maka yang tegak lurus yang mana? Kita ambil dari T, tarik garis tegak lurus ke garis tinggi PUW ini. Nah, yaitu TM. Nah, untuk lebih memantapkannya kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Tentukanlah jarak dari D ke ACH. Nah, kita lihat gambarnya. Ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita akan mencari jarak dari titik D. Ini dia titik ED. Ke bidang ACH. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita harus mencari ruas garis yang terpendek atau ruas garis yang tegak lurus dengan bidang ACH dari D. Nah, ruas garis itu tidak DA, karena dia bukan terpendek dan bukan tegak lurus, bukan DC, bukan DH, atau bukan DH aksen ke sini. Ini masih jauh ini. Nah, yang paling pendek itu adalah dari D ke D aksen. Jadi jaraknya antara titik D dengan ACH adalah panjang ruas garis DD aksen. Nah, bagaimana kita mencarinya? Nah, kita buat garis tinggi segitiga ACH. Ini ada segitiga ACH. Kita buat garis tingginya dari H, yaitu H aksen. Apa itu garis tinggi? Garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dari suatu titik ke sisi yang di depannya. Dari H ke H aksen harus tegak lurus dengan AC. Belum tentu di tengah-tengah posisinya. Jadi garis tinggi ini belum tentu di tengah-tengah sisi yang di depannya, tapi syaratnya harus tegak lurus. Nah, hasilnya adalah 3/6. Untuk melihat ini, kalian mencari 3/6, kalian lihat lagi pertemuan yang sebelumnya untuk menentukan jarak pertemuan sebelumnya tentang garis tinggi segitiga sama sisi di dalam kubus, yaitu rumusnya setengah R/6. Lihat latihan pada jarak titik dengan garis. Langkahnya adalah, kita lanjutkan, langkah berikutnya, buat segitiga DH aksen. Jadi, DH aksen yang siku-siku di D. Nah, siku-sikunya di D ya, bukan di H ya, siku-siku di D. Sehingga bisa dipakai rumus setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, setengahnya habis. Alas yang pertama adalah DH aksen. Tingginya DH. Kemudian alas yang kedua adalah HH aksen. Tingginya adalah DD aksen. Kita ganti angka-angkanya. DH aksen 3/2, DH 6, HH aksen tadi 3/6, DD aksen ini yang mau kita cari. Nah, kita selesaikan. Kita coret 3 dengan 3 ini. Nanti dapatlah DD aksen itu sama dengan 6/2/6. Kita selesaikan. Sama-sama kita kali dengan akar 6/6. Kita kalikan. 6 di sini. Akar 2 kali akar 6. Akar 12. Akar 6 dengan akar 6. Menjadi akar 36 atau menjadi 6. 6-nya habis. 6-nya habis. Tinggal akar 12.
Akar 12 kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Diketahui 5 segi 4T A, B, C, D dengan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 10 cm. Dan AB sama dengan BC sama dengan 12. Tentukan jarak dari B ke TAC. Nah, kita lihat di sini gambar 5 segi 4T ABC D. Kita akan mencari jarak B ke TAC. Nah, coba kalian perhatikan mana yang paling dekat. Apakah dari B ke A, B ke C, atau B ke T? Kalau B ke A 10, B ke C 10, B ke T juga 10, B ke T adalah keliru. Ulang lagi. Perhatikan contoh soal yang kedua. Diketahui 5 segi 4T A, B, C, D dengan TA, TB, TC, TD sama dengan 10 dan AB sama dengan BC sama dengan 12 cm. Tentukan jarak dari B ke TAC. Sekarang kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Jarak dari B ke TAC. Ini TAC. Nah, apakah jaraknya adalah BA, ataukah BC, ataukah BT, ataukah ke titik lain? Nah, supaya kita lihat ukurannya masing-masing. BA itu panjangnya 12. BC panjangnya 12. BT panjangnya 10. Nah, apakah BT yang paling dekat? Kalau menurut kalian gimana? Ada enggak ke titik lain enggak yang lebih dekat? Nah, kalau kita lihat di gambar, yang dekat itu kemungkinan adalah dari B ke tengah-tengah AC ini. Ini yang paling dekat. Ini yang tegak lurus dengan bidang TAC. Atau kita sebut di sini BO. Nah, jadi jarak dari B ke TAC itu adalah BO. Kita gunakan segitiga TOB. TO kuadrat sama dengan TB kuadrat kurang OB kuadrat. TO kuadrat, ini TO kuadrat sama dengan TB kuadrat kurang OB kuadrat. Kita ganti angkanya. TB 10 kuadrat. Ini karena TB-nya 10. OB 6 akar 2. Kenapa OB ini 6 akar 2? Karena OB setengah dari BD. BD ini kan diagonal bidang. Ini AB 12, BC 12. Kalau kita pitagoraskan, dapatnya nanti 12 akar 2. Atau diagonal bidang berapa? Diagonal bidang suatu persegi. Atau dia sama dengan diagonal bidang kubus. R akar 2 ya. Jadi ini BD ini 12 akar 2. Karena kita menggunakan OB, OB dari sini. OB, berarti OB-nya 6 akar 2. Nah, kita selesaikan. Ini 100 dikurang 72. Dapat TO-nya, TO kuadratnya 28. Berarti TO-nya akar 28. Kita sederhanakan bentuknya jadi 2 akar 7. Nah, ini gambar TOB. Dan demikianlah pembahasan contoh soal kita pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan kalian bisa mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan. Jadi, yang dapat kita simpulkan untuk mencari jarak antara titik dengan bidang, kita harus mencari jarak yang terdekat atau jarak yang tegak lurus. Nah, untuk membantapkan keterampilan kalian, maka kerjakanlah latihan soalnya. Kemudian jangan lupa untuk dikumpulkan. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.